Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Saudara, dua perempuan jadi korban pelecehan seksual di dalam kereta yang mereka tumpangi. Atau UNESA terus melakukan investigasi laporan dugaan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah santriwati di Jombang, Jawa Timur ini sebenarnya telah terjadi sejak 2017 lalu. Utara, seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual dan perampokan ketika berteduh saat hujan. Pelaku merekam aksi pelecehan seksualnya menggunakan tangkapan layar dan disebarkan melalui media pesan singkat dan juga sosial. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan. Korbannya tidak mengenal gender, alias perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban. Fenomena kekerasan seksual semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, antara lain di dalam rumah sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, kantor, dan lingkungan sosial. Menurut Komnas Perempuan, ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, praktik tradisi, contohnya seperti sunat perempuan, pemaksaan kehamilan, perkosaan, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, intimidasi seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual tentunya berdampak pada korban, yaitu dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri, trauma secara seksual, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk menjaga diri sendiri dan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum. Bekali diri, contohnya membela diri atau spray cabai. Lakukan perlawanan, belajar dari kasus yang ada, dan selalu waspada terhadap orang yang kita tidak kenal. Kita harus lebih peduli terhadap kasus dan kejadian ini. Jangan pernah menyudutkan dan menganggap kejadian yang dialami korban itu adalah hal yang menjijikan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita, yaitu dengarkan cerita korban, jangan menstigma korban, beri informasi hak-hak pada korban, dan jangan tinggal diam. Lalu, kita bisa mengikuti kegiatan advokasi dan mendukung lembaga layanan korban kekerasan seksual. Apakah kamu pernah mengalami kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus? Di lingkungan kampus, ya pernah. Jika pernah mengalaminya, bentuk kekerasan seksual apa yang pernah kamu alami? Untuk aku, waktu itu pernah kayak di catcalling, itu kan termasuk kekerasan seksual ya. Di catcalling waktu pulang kuliah, waktu pergi kuliah juga pernah. Apa yang diharapkan untuk para pelaku kekerasan seksual tersebut? Aku harap ya para pelaku bisa sadar gitu ya, dapat edukasi tentang kekerasan seksual lagi. Kalau itu tuh ya termasuk tindakan kekerasan seksual yang memang tercela, nggak boleh dilakuin gitu. Apa harapan kamu terhadap kebijakan kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual? Untuk kebijakan kampus yang aku harapin semoga dapat ada ruang lah buat para korban kekerasan seksual, karena kan ada yang nggak berani untuk berpendapat dan ngeluarin suaranya karena takut. Jadi mohon dikasih ruang dan dilindungi, didampingi, karena ya kekerasan seksual itu tindakannya dapat mempengaruhi kesehatan mental korbannya gitu. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus paham dan terus mempelajari tentang pengetahuan kekerasan seksual ataupun sex education, agar nanti bisa mengedukasi orang banyak, diantaranya yaitu orang-orang yang masih awam dan menganggap pengetahuan seksual ini masih tabu. Kita buat mereka mengerti dan bisa paham tentang arti, perilaku atau perbuatan, dampak, dan hukuman tentang kekerasan seksual, sehingga
Diharap bisa meminimalisir pelaku kekerasan seksual ini bermunculan seperti banyak kasus yang sudah beredar. Diharap juga untuk menjaga diri sendiri dan saling menjaga dengan lingkungan sekitar, agar kejadian kekerasan seksual ini bisa berkurang atau bahkan bisa hilang dari kehidupan kita. Sebarkan tentang hukuman berat terhadap pelaku kekerasan seksual ini, agar mereka yang mempunyai jiwa dan niat keji seperti itu setidaknya mempunyai rasa takut untuk melakukannya.